Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk bisa melihat kemungkinan apa yang akan terjadi dalam pertandingan FIFA Matchday di mana Indonesia akan menjamu tamunya, Curaçao yang berada di peringkat ke-84 dunia. Mungkinkah kita bisa memenangkan pertandingan? Bisa. Ya, kalau bisa bilang mungkin, kita harus bisa menang. Apapun hasilnya kita harus menang. Karena dengan kemenangan ini akan memungkinkan kita punya poin tambahan ya untuk bisa berpengaruh di peringkat FIFA. Paling tidak ada 7,41 poin kalau kita menang. Apalagi kalau kita menang 2 kali, akan tambah lagi. Jadi totalnya akan menjadi 14,82 poin. Ini bagus buat kita. Sekarang di peringkat 155, kita bisa bergeser naik itu sampai di peringkat kalau nggak salah 151. Cukup baik, asal menang 2 kali. Namun ini kan terasa berat. Ya. Walaupun kemungkinan itu dalam sepak bola kan bisa terjadi. Atau paling tidak kita menang sekali, draw sekali. Ada ketambahan poin. Karena sekarang kan kita terancam agak turun 1 peringkat karena ada Maladewa yang coba naik di peringkat kita. Setelah mereka mengalahkan Brunei kemarin tuh 3-0 dan nantinya mereka akan bertarung melawan Laos. Jadi kalau mereka menang pada Sabtu ini juga, di saat kita akan bertarung melawan Curaçao, ini akan berpengaruh kan poin kita dengan Maladewa. Karena kalau bisa dilihat dari posisi kita itu dengan Maladewa, kita itu sekarang ya, kalau saya baca di sini ya, di catatan saya, itu 101919. Sementara 155 kita. Kemudian Maladewa itu di 10211 poin. Jadi kita kalau menang, baru kita bisa menggeser mereka. Dan saya bisa meyakini kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Karena STY juga pasti yakin walaupun buta tentang kekuatan mereka, Curaçao ini, tapi ini kesempatan yang kita bisa ambil untuk mengubah peringkat. Karena menurut saya juga ini bukan soal peringkat juga. Ya. Tapi terlebih yang paling penting adalah kita bisa menimba ilmu dari Curaçao ini. Bisa merasakan pengalaman berharga di saat menghadapi tim yang berada levelnya di atas kita. Kita bisa mengukur kemampuan kita ada di mana. Itu yang paling penting, level kita itu ada di mana saat ini. Karena kita kan akan menghadapi putaran final Piala Asia yang akan berlangsung pada Juni-Juli 2023. Nah setelah Curaçao ini tentunya masih PSSI dan STY masih bisa menyusun jadwal untuk mempersiapkan juga dalam pertandingan persahabatan atau uji coba di FIFA Matchday ke depan dengan tim-tim yang berada di atas kita. Mungkin saja bisa India, bisa Hong Kong, China. Apalagi kita bermain dengan tim-tim dari Timur Tengah sana. Bisalah kita bisa melakukan itu. Ya, kita bertarung dengan Lebanon, masih banyak Suriah. Ini yang bisa disusun. Atau Arab Saudi sekalian. Karena kalau melihat kemungkinan nanti di pot 1 itu tim-tim yang sangat kuat kan. Yang bisa berhadapan dengan kita dalam drawing nantinya. Iran katakan. Ini tim terbaik di Asia. Karena Iran itu punya peringkat FIFA per Agustus kemarin. Ya, itu di peringkat 22 dunia. Ini ranking FIFA. Nah, di pot 1 itu juga ada Jepang, peringkat 24 dunia. Ada Korea Selatan, peringkat 29 kalau nggak salah ya. Kemudian ada Australia. Australia ini itu punya peringkat di 39 kok. Dengan Qatar itu ada di 48. Nah, Qatar juga masih di pot 1. Kecuali kita akan terhindar dari mereka jika kita terpilih sebagai tuan rumah. Karena penentuan tuan rumah Piala Asia, Indonesia juga salah satu kandidat kuat. Di samping Korea Selatan dan Qatar. Karena Australia sudah mundur. Kalau kita bisa menjadi tuan rumah, katakan di sini ya, disetujui oleh AFC, itu kemungkinan kita berada di pot 1. Jadi terhindar melawan Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, termasuk Qatar sebagai juara bertahan. Sehingga kita memungkinkan kita juga seperti target dari Sintayong sendiri, PSSI juga. Baik juga Menpora, Presiden juga yang menginginkan kita bisa lolos dari grup dan bisa melaju bukan saja di putaran 16 besar, ke 8 besar, bahkan kita bisa membuat sejarah, lolos ke babak semifinal. Sekali lagi memang itu orang bisa bilang ini membual, ya kan? Ini halu, tetapi tidak. Ya. Semua itu bisa terbuka kesempatan itu. Selama kita punya pemain-pemain yang oke, apalagi sana sudah bergabung Jordi Amat,
Sandy Walsh dan Sain Patinama, ini 3 pemain yang saya rasa sudah pasti mereka akan ikut bermain di Piala Asia. Karena sekarang kan sudah 90% bagi Jordi Amat dan Sandi, ya tinggal diambil sumpah setelah DPR RI kemarin sudah dalam rapat paripurna sudah menegaskan mereka diterima sebagai warga negara Indonesia. Sekretariat tinggal turunkan kepres, ambil sumpah, dan mereka sah untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Tinggal Sain Patinama yang akan diurus. Tapi Presiden sudah mengajukan surat juga ke DPR RI untuk diurus oleh Komisi 3 dan nantinya oleh Komisi 10. Dan kalau 3 ini bermain di Piala Asia kan jauh lebih bagus. Kemungkinan kita untuk bisa berjaya ya terbuka, apalagi kita sebagai tuan rumah. Nah, sekarang kita kembali dengan persiapan menghadapi Curaçao. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau dibilang siapa pemain Curaçao yang bisa menggetarkan gawang Nadeo nanti dalam pertandingan di Gelora Bandung Lautan Api ya pada tanggal 24 ini, itu hanya ada 2. Ya. Yang pertama adalah Juninho, ya. Juninho Bakunya, ini pemain baru berusia 25 tahun. Dan yang kedua adalah Rangelo Janga, ini striker dari Curaçao yang bermain di ROC Cluj ya, di Rumania. Nah, kalau saya berpikir yang paling berbahaya adalah Juninho Bakunya ini. Selain masih muda 25 tahun yang saya bilang tadi, dia bermain di kasta kedua atau di divisi Championship di Inggris itu bersama dengan Birmingham City. Memang belum mencetak gol dalam 10 pertandingan, selain dia bisa memberikan 3 assist. Tapi ini pemain paling berbahaya, gelandang serang terbaik yang ada di Curaçao. Dia yang harus diperhatikan. Artinya, dia bisa akan bertarung dengan ada Mark Klok di sana, atau Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya jika dimainkan oleh STY. Di samping juga pertahanan kita. Kalau kita bermain dengan 3 back, pasti akan selalu ketemu. Ini akan menjadi bagian siapa? Ya, siapa yang akan bisa mematikan dia? Apakah Elkan Bagot, Rizky Ridho, atau Fakhrudin? Itu yang harus dipikirkan saya pikir. Dan STY tahu, pasti sudah melihat bahwa dialah pemain yang memungkinkan kalau dikatakan pemain Curaçao yang mampu bisa membuat gol. Ya, kalau bisa bicara dengan Rangelo Janga ini kan, dia striker, pasti dia bertugas untuk bisa menjadi orang paling terdepan membuat gol ya, ke gawang Nadeo. Namun kalau dia terisolasi, sulit untuk berbuat banyak, ya akan muncul to coming from behind. Yang muncul dari belakang ini adalah Juninho Bakunya ini. Jadi pemain berbahaya, sangat cepat. Ya. Dia kelahiran Groningen dan bermain di Groningen ya di Eredivisie dari 2015, 2018, kemudian dia pernah di Huddersfield, bermain di Liga Premier Inggris. Ini bagus sejak 2018 sampai 2021, kemudian ada di Glasgow Rangers. Ini dia bermain. Dan sebelum di tengah musim dia diambil oleh Birmingham City. Sudah 2 musim dengan Birmingham City. 27 pertandingan 2 gol yang dia ciptakan. Dan dia pasti akan menjadi andalan bagi Curaçao. Buat pelatih Remco ya, Vicente, dia akan dipasang sebagai central midfield. Artinya ada Hoi di sana, kemudian ada Janga juga akan bermain. Dan dia punya saudara ya, saudara kandung, Leandro Bakunya. Ini lebih tua Leandro 6 tahun. Ya. Leandro sudah mungkin masuk ke 31. Tapi Leandro akan bermain dalam posisi sebagai pemain bertahan. Mungkin di back tengah. Bersama dengan Cuco Martina. Yang berada di garis belakang. Ya, agak di belakang. Dan sekali lagi, buat pemain-pemain kita, persempitlah ruang dari gerakan dari seorang Juninho Bakunya ini. Karena dia sebagai motor serangan, sangat cepat. Ya. Visi bermain bola sangat baik sekali. Dan kita akan tunggu nantinya duel-duel dia yang seru dengan pemain-pemain kita. Karena pasti kalau STY itu bermain katakan dengan 3-5-2 atau 3-4-3, memang di tengah ini akan bekerja keras. Terutama Mark Klok kan, yang akan menjadi motor juga di sana. Didampingi kalau Rahmat Irianto dimainkan juga lebih awal, yang lebih bertahan. Jadi ini tugas bagi Rahmat Irianto untuk selalu bisa memukul Juninho Bakunya ini. Sebelum dia masuk lebih dekat ke daerah kotak penalti, di mana di sana ada 3 back sejajar kita, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Fakhrudin. Jadi dia orang pertama yang harus memukul dia untuk menahan gerakan dari Juninho ini adalah Rahmat Irianto di samping Mark Klok. Karena mungkin bagi Ricky Kambuaya kalau dimainkan lebih awal ya, Ricky Kambuaya itu akan lebih didorong.
ke depan untuk bisa membantu entah Witan atau Sadil dan Egy yang akan dimainkan lebih awal di sana. Itu tugas dari Ricky Kambuaya. Nah, yang lebih ke dalam sebagai double pivotnya ini adalah Mark Klok dan Rahmat Irianto. Inilah tugas kedua gelandang kita untuk bahu-membahu saling bergantian untuk bisa menghentikan laju atau pergerakan dari Juninho Bakunya ini. Karena pasti semua pemain akan memberikan supply terhadap pemainnya. Karena dia bisa bergerak. Arah dari pergerakan Juninho ini, kalau saya lihat dari pertandingan dia, saya memutar video rekaman pertandingan pemain ini, yaitu baik ketika di Huddersfield, ya, dan sampai di Birmingham ini dalam 2 musim dia sudah bermain di Birmingham. Dia lebih banyak selain bergerak dari sisi tengah ini, dia akan banyak melebar keluar ke sisi kanan untuk masuk dari sini untuk cut inside lebih ke dalam dengan melepaskan tembakan-tembakan keras baik dari luar kotak penalti atau dia masuk lebih dalam, ya, dari kotak kecil untuk bisa menggetarkan gawang lawan. Itu kebiasaan dari seorang Juninho Bakunya. Nah, kalau dia masuk dari sisi kanan ini berarti di sana selain saya katakan tadi ada Klok dan Rahmat Irianto, dia akan bertemu, ini akan juga bisa dipotong oleh seorang bek kiri kita, yaitu Pratama Arhan atau Elkan Bagot yang langsung bisa menahan laju dia, ya, untuk menghentikan dia jangan sampai dia bisa membuat gol. Karena saya bilang tadi kan, kalau dicari pemain Curaçao pertama yang bisa mencetak gol ke gawang kita adalah Juninho Bakunya ini. Sejauh ini kan dia sudah membuat 2 gol dalam 12 pertandingan bermain di tim nasional Curaçao, dan ini pemain, ya, sudah lebih dulu bermain di tim nasional Belanda karena dia kelahiran kan di Groningen. Itu 7 Agustus tahun 97, jadi 25 tahun saat ini, dan dia sudah bermain di 3 level loh. Selain di U18, ya tim nasional Belanda, di U19 dia bermain, U20 juga dia bermain. Ini pemain bagus sebelum dia ke Curaçao karena dia punya 2 warga negara kan, Curaçao dan Belanda. Nah, itu saya bikin tugas dari pemain-pemain kita, dan pasti STY harus bisa memberikan suatu perhatian khusus terhadap Juninho ini. Nah, kita akan lihat nantinya bagaimana seorang Juninho Bakunya ini bermain lapangan, ya. Dia paling akan menonjol. Tapi kalau ada pemain kita yang selalu rapat dengan dia, siapapun, ya, tidak perlu untuk satu orang menjaga Juninho ini. Kita akan berkekurangan kalau ditugaskan satu orang, dan STY lebih tahu itu. Mungkin hanya orang terdekat dengan dia untuk bisa langsung memarking pergerakan dari Juninho ini, sehingga akan menyulitkan bagi dia untuk masuk dan mencetak gol. Karena serangan-serangan dari Curaçao itu saya pikir akan lebih banyak datang ke dia selain ke Jangga, ya. Rangelo Jangga itu hanya 2 pemain ini. Semoga saya pikir STY sudah bisa mendapatkan satu formula terbaik bagaimana untuk bisa meredam Curaçao ini, dan bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan untuk pertandingan pertama dalam sejarah kita menghadapi Curaçao. Kita akan tunggu nantinya, dan bagi teman-teman silakan Anda menebak berapa skor akhir dari pertandingan Indonesia melawan Curaçao, karena ACC kembali akan memberikan hadiah Astra Credit Company sini, ya. Anda akan memberikan 10 jaket, ya, seperti yang saya pakai ini, karena mereka juga baru ulang tahun ke-40 kepada Anda semua, dan ini akan menjadi milik Anda. Di samping saya akan memberikan juga uang untuk 5 pemenang masing-masing Rp100.000 buat Anda, ini dari saya untuk Anda semua, sehingga Anda bisa menebak. Jadi selain ada KO, ada jaket nih, jaket First City, wah, bisa menjadi milik Anda. Siapa tahu Anda bisa menebak dengan benar, sama seperti teman-teman yang lain pada 10 jaket yang mereka dapatkan saat tebakan Indonesia melawan Hong Kong, dan benar 5-1. Ya, ada beberapa orang dari 30 orang lebih, ada 10 yang dapat, dan semoga Anda ini menjadi pemenang untuk mendapatkan 10 jaket, dan hadiah berikut adalah masing-masing Rp100.000, ya, total Rp500.000 dari Bung Ropan. Kalau Anda bisa menebak benar pertandingan antara Indonesia menghadapi Curaçao. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.